Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, kami akan lanjutkan cerita. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Gas. Bab 1931. Tang Zichen menendang pria klan setengah abadi yang lumpuh itu dan meraung, "Bangunlah, jangan pura-pura mati untukku. Oh, kejahatan apa yang telah aku lakukan." Pria klan setengah abadi itu menangis. Dia berpikir bahwa ketika dia datang ke klan naga tidak ada seorang pun di sini yang berani menyentuhnya sama sekali, dan dia bisa bersenang-senang sebanyak yang dia inginkan. Dia bahkan bisa datang di tempat dan pergi setelah satu. Tapi aku tidak menyangka bahwa kecantikan klan naga ini bahkan tidak melihatnya sepenuhnya, dan dia pusing dan setengah abadi. Pada saat ini, pria setengah abadi sangat pusing sehingga dia bahkan tidak bisa membuka matanya, merasa seperti seluruh dunia berputar, mencoba bertanya bagaimana dia bisa melawan dari tamparan yang begitu kuat. Kepala klan naga sibuk berkata, "Semua ini tidak ada hubungannya dengan klan naga Kuah." Tang Zichen memelototi pemimpin klan naga, menakuti pemimpin klan naga untuk segera tutup mulut. Tang Zichen berkata kepada pemimpin klan naga, "Tunggu apa lagi, ambil guntingnya." "Dapatkan apa?" Pemimpin klan naga terkejut. "Gunting." Tang Zichen berteriak. "Apa yang kamu lakukan dengan guntingnya?" tanya pemimpin klan naga. Tang Zichen melotot, "Omong kosong, tentu saja aku akan mencobanya." "Ini." Bai berteriak kegirangan di sampingnya, "Kakak Zichen hebat, aku juga ingin mencobanya." Tang Zichen berkata tanpa berkata-kata, "Apa yang membuat anak-anak senang berkumpul, jadi jangan buru-buru kembali." Little White mengerutkan bibirnya. Tangan ketua klan naga terulur dan sepasang gunting besar muncul di tangannya. Itu bukan gunting penjahit tetapi senjata panjangnya lebih dari 1 meter dan bahannya berkualitas sangat tinggi. Tang Zichen mengambil guntingnya. Pria klan setengah abadi yang lumpuh itu sibuk berkata, "Apa yang kamu inginkan?" Don berkata, "Cobalah sekarang, bukankah itu yang kamu inginkan lagi? Aku akan membuatmu. Kamu berani." "Kenapa aku tidak berani? Hanya karena kamu setengah abadi. Jika kamu berani menyentuhku, kamu menghina klan setengah abadi, dan kami klan setengah abadi tidak akan membiarkanmu pergi." Perjuangan yang pucat dan lemah. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen memotong dengan ganas. Semburan darah muncul, meninggalkan seluruh istana merah. Kepala klan naga mengerutkan kening di satu sisi. Tang Zichen membuang guntingnya dan berkata, "Aku hanya akan memberimu satu tembakan kali ini, jadi jika aku tidak membunuhmu, keluarlah." Bang! Tang Zichen dengan keras memprovokasi dengan tendangan, dan dengan swoosh, pria setengah abadi itu terbang jauh ke langit seperti meteor. Gertakan gigi terdengar di langit yang jauh, "Tunggu aku akan kembali." Pemimpin klan naga berkata, "Tang Zichen, jika klan setengah abadi tahu tentang ini, mereka pasti akan merasa sangat terhina, dan kemudian seluruh benua ekstrim selatan akan menderita." Tang Zichen mendengus, "Jangan membuat hal-hal menjadi begitu serius." Orang itu baru saja, mungkin tidak memiliki wajah untuk memberitahu dunia tentang hal ini, lagi pula, bukanlah hal yang mulia untuk memotong akar kehidupan seseorang. Bahkan jika dia melakukannya, katakan, "Aku tidak takut, klan setengah abadi bukanlah apa-apa, cepat atau lambat aku akan secara pribadi datang ke pintuku." Pemimpin klan naga tidak tahu dari mana Tang Zichen mendapatkan kepercayaannya, tapi dia tidak berani mengatakan apapun. Tang Zichen berkata, "Saya mengumumkan bahwa kompetisi perekrutan pernikahan telah berakhir." Tang Zichen akhirnya memenangkan tempat pertama. Patriark klan naga tampak tertekan, "Dialah yang harus mengumumkan." Kata-katanya diucapkan oleh Tang Zichen, "Biarkan dia mengatakan apa saja." Pemimpin klan, "Apakah saya salah dalam mengumumkannya? Anda dapat memperbaikinya jika Anda salah."
Sungguh tidak masalah, Anda dapat memperbaikinya. Saya berjanji tidak akan marah. Dahi kepala klan naga berkeringat dingin, sibuk berkata tidak ada kesalahan, tidak perlu memperbaikinya. Sebastian sekarang adalah orangmu. Terima kasih, kalau begitu aku akan membawa Little White bersamaku. Jadilah tamuku. Tang Zichen berjalan keluar dari aula utama, Little White berdiri di pintu masuk aula utama, Tang Zichen baru saja menyuruhnya untuk menghindar. Bayi kecil, kamu sekarang adalah orangku, ikut aku. Kakak Zichen, apa maksudmu? Kamu milikku sekarang untuk menjadi saudara perempuanku, muridku atau wanitaku di masa depan, semuanya terserah aku. Kakak Zichen, Xiao Bai tidak ingin menjadi adikmu, Xiao Bai ingin menjadi wanitamu. Hahaha, mari kita bicarakan ini. Tang Zichen menarik Little White dan terbang menjauh. Mu Qianji dan yang lainnya juga menunggu di udara tidak jauh. Ayo pergi, teriak Tang Zichen. Semua orang mengikuti Tang Zichen dan terbang jauh. Murid ungu juga membawa wanitanya, Mei. Hanya saja, penampilan Mei di depan sekelompok wanita cantik terlihat sangat apa. Murid ungu di dalam perasaan agak tertekan. Pemimpin klan naga berdiri di gerbang, menyaksikan Tang Zichen membawa pergi Little White, menghela nafas dalam-dalam. Aku khawatir Little White tidak akan kembali lagi di masa depan. Pria klan setengah abadi yang telah ditendang oleh Tang Zichen telah jatuh di hutan pegunungan ribuan meter jauhnya, dan setelah beberapa hari setelah itu, dia harus kembali ke klan setengah abadi dengan aib saat dia pulih dari luka-lukanya. Dia terkoyak di dalam, dia ingin kembali ke sekelompok setengah dewa untuk memusnahkan manusia di benua ekstrim selatan, tetapi dengan melakukan itu, fakta bahwa dia telah dipotong akan menyebar, dan meskipun itu akan membuat setengah dewa marah, dia juga akan diejek. Persetan. Pria klan setengah abadi itu menggertakkan giginya, dan pemikiran bahwa alatnya disita mulai sekarang membuatnya merasa tidak ada gunanya mengolah keabadian. Tang Zichen tidak tahu mengapa dia harus memotong alat manusia klan setengah abadi. Tang Zichen ingat bahwa ini adalah kedua kalinya dia menyita alat, pertama kali di dunia teknologi dunia fana, memotong alat dari bos cabul pusat perbelanjaan, yang kedua kalinya adalah sekarang. Mungkin, Tang Zichen juga telah disita di kehidupan sebelumnya, jadi dia memiliki rasa balas dendam di kehidupan ini. Windy, kemana kita pergi sekarang? Yan Xingyi bertanya. Pergi ke klan Kilin dan cari api kecil. Aku tidak tahu apakah api kecil telah pergi ke klan Kilin sekarang dan apakah dia telah diterima oleh klan Kilin. Kata Tang Zichen. Sulit, kata Mu Qianji. Benar, lagi pula, api kecil adalah evolusi yang diperoleh, itu pasti tidak memiliki keuntungan sebanyak Kilin yang lahir alami, bahkan jika klan Kilin menerima api kecil, status api kecil di klan Kilin sangat rendah. Sama seperti murid ungu mungkin tidak akan bisa mendapatkan pengakuan klan naga jika bukan karena Little White, kata Yan Xingyi. Hehe, tidak masalah, bagaimanapun, jika saudaraku api kecil menderita di klan Kilin, aku akan meledakkan klan Kilin, kata Tang Zichen dengan tatapan tegas di matanya. Namun, semua orang sedikit khawatir apakah semudah itu menghancurkan klan Kilin. Namun, berpikir tentang klan naga, yang pemimpinnya dipukuli sampai mati oleh Tang Zichen, klan Kilin mungkin tidak lebih kuat dari klan naga. Tentu saja, premisnya adalah bahwa klan Kilin tidak memiliki kuasi abadi. Jika ada semi abadi, itu mungkin tidak semudah itu, dan saya tidak tahu seberapa banyak Tang Zichen mampu menangani semi abadi. Sekelompok orang Tang Zichen tidak tahu ke arah mana klan Kilin berada, jadi mereka hanya melanjutkan ke utara dari arah klan naga. Tentu saja, mereka tidak lupa berkultivasi. Mereka mendengar bahwa Seven Seas kadang-kadang memiliki ki abadi yang bocor, jadi Tang Zichen dan yang lainnya tidak terburu-buru.
tetapi sangat lambat untuk melihat apakah mereka beruntung dan mendapatkan yang abadi Ki. Jika ada Ki abadi, Tang Zichen akan dapat melakukan teknik alam abadi yang lebih kuat. Tapi bagaimana energi peri bisa begitu mudah dikenali? Su Chen, ada banyak aktivitas manusia di depan, saya tidak tahu ras apa itu. Naik, Tang Zichen terbang. Berhenti, apakah kamu sampah manusia dari benua ekstrim selatan? Seorang pria tahap transmigrasi tiba-tiba terbang keluar dan memblokir Tang Zichen dan yang lainnya. Tang Zichen menatap pria di depannya dan berkata, apakah aku manusia sampah atau bukan, itu tidak masalah bagimu, segera beritahu aku ras apa dirimu. Tikus pemberani, beraninya kamu datang ke wilayah klan Fajra kami. Klan Fajra. Alis Tang Zichen berkerut, tidak heran pria ini berpenampilan tegap dan lubang hidungnya mengarah ke langit. Tang Zichen berkata, kami melewati tempat ini dan perlu beristirahat di sini untuk malam ini. Tidak perlu istirahat, ayo tidur saja di sini. Mengatakan itu, pria Fajra itu membunuh Tang Zichen bagaimanapun juga. Sungguh belalang, tidak mementingkan diri sendiri. Tang Zichen melambaikan tangannya. Bang! Hanya dengan lambaian lengan bajunya, Tang Zichen menjatuhkan pria Fajra itu. Pria klan Fajra jatuh ke tanah dan meludahkan darah. Saat itu, Mu Qianji mengingatkan, Zichen, jangan terlibat dengan mereka. Lihat, sekelompok besar orang terbang di kejauhan. Tang Zichen melihat ke kejauhan, dan benar saja, sekelompok besar pembangkit tenaga listrik klan Fajra bergegas masuk. Pergilah. Tang Zichen benar-benar sedang tidak ingin berurusan dengan mereka, toh tidak ada konflik kepentingan, jadi dia tidak perlu melakukannya. Tang Zichen terbang dengan cepat bersama Mu Qianji dan yang lainnya, menjauh dari wilayah klan Fajra. Setengah hari kemudian, Tang Zichen dan yang lainnya sudah sangat jauh dari klan Fajra. Langit sudah gelap, Tang Zichen mengamati bagian depan dan tidak ada aktivitas manusia, jadi dia berkata, ayo istirahat di sini malam ini, kita akan berangkat besok. Tang Zichen mendirikan gubuk kayu sederhana di hutan dan kelompok itu tinggal. Aku akan pergi berburu dan membakarnya di malam hari, kata Tang Zichen. Oke, ayo siapkan kayu bakar, kata Tang Huan dengan gembira. Sebastian berkata, kakak Zichen, aku akan pergi berburu bersamamu. Apapun. Tang Zichen segera memasuki hutan dan berburu rusa gunung, selusin burung pegar dan sejenisnya. Baik, cepat kembali ke kemah, lagi pula ini di luar, kalau mereka menemui bahaya. Tang Zichen kepada yang masih menangkap burung pegar. Kakak Zichen, jangan khawatirlah, di depan ada air terjun, ada kolam di bawah air terjun, ayo kita tangkap ikan. Buru-buru. Tang Zichen duduk di tepi kolam air, dan Xiao Bai melompat ke kolam air untuk menangkap ikan. Tidak lama kemudian, Xiao Bai menangkap lusinan ikan dan muncul ke permukaan dari kolam air. Kakak Zichen, lihat ikan di sini benar-benar saudara perempuan yang gemuk. Xiao Bai tersenyum bahagia. Mata Tang Zichen berbinar saat dia melihat ke arah kolam air dan berendam di air. Little White, pakaiannya basah dan menempel di tubuhnya, sosoknya yang bergelombang tiba-tiba dalam tampilan penuh adalah pemandangan yang harus dilihat. Little White, bangun. Tang Zichen mengalihkan pandangannya dan berkata, Kakak Zichen, kami naga suka bermain di air, biarkan aku bermain di air. Setelah itu, Little White tidak peduli Tang Zichen berada di tepi, dengan pikiran pakaian di tubuhnya otomatis menghilang. Pakaian Xiao Bai, yang berubah dengan transformasinya, berbeda dengan manusia, yang harus memakainya, sementara mereka, yang tidak dilahirkan dalam wujud manusia, pakaian dapat berubah dengan transformasi mereka, dan pakaian yang diubah itu juga memiliki ada kemampuan bertahan yang sangat kuat. Jadi, saat ini, saat Sebastian melepas pakaiannya, hanya dengan satu pikiran, seluruh tubuhnya telanjang.
Xiao Bai, apa yang kamu lakukan? Teriak Tang Zichen. Tang Zichen telah melihat segalanya tentang Little White. Jika orang lain tidak mengatakan bahwa dia adalah seekor naga, mereka tidak akan dapat membedakan antara dia dan seorang manusia. Kakak Zichen, kembali dulu, aku akan kembali nanti, tidak apa-apa. Tang Zichen benar-benar sedikit tidak bisa mengendalikan dirinya saat melihat kulit putih Bai yang lembut, puncak gunung yang tegak, dan tubuh yang memikat. Namun, Tang Zichen tidak memikirkan saat ini apakah akan memperlakukan Xiao Bai sebagai saudara perempuan atau perempuan. Kalau begitu aku akan kembali dulu, kamu akan kembali setelah mandi. Bagus. Tang Zichen membawa permainan itu bersamanya dan dengan cepat kembali ke kemah. Di kamp, Mu Qianji dan yang lainnya telah menyiapkan alat untuk barbeque, dan dari cincin spasial, memindahkan beberapa perabot, lampu, dan semacamnya. Su Chen kembali. Semuanya, ayo bantu. Dengan bantuan semua orang, permainan yang diburu Tang Zichen dengan cepat dibersihkan dan dibakar untuk dipanggang. Yan Xingyi bertanya, Windy, di mana Little White? Bukankah kalian pergi berburu bersama? Mengapa kalian tidak melihat kembali bersama? Meskipun tidak ada aktivitas manusia di sini, ini bukanlah tempat yang benar-benar aman, jadi lebih baik kita jangan berhamburan. Tang Zichen berkata, ketika Xiao Bai melihat kolam air, dia tidak bisa tidak berlari ke kolam air untuk bermain di dalamnya, dia harus segera kembali. Ayo makan. Lu Yuxi berteriak dan muncul dengan sepiring daging yang sudah dimasak. Zidong segera mengeluarkan seember anggur dan tersenyum, Paman Chen, ini adalah anggur klan naga, aku diam-diam menyembunyikannya sebelumnya. Tang Zichen menyesap, seperti yang diharapkan, teknik pembuatan bir klan naga hanya berbeda. Perlombaan naga dikenal sebagai ras yang lezat, dan apakah itu untuk anggur atau makanan enak, mereka lebih menuntut daripada manusia di benua ekstrim selatan. Yan Xingyi melihat bahwa Little White Dragon belum kembali, dia sibuk berkata, Little White belum kembali, mengapa kita tidak mencarinya dulu? Tang Zichen mengangguk berharap Little White sudah selesai mencuci. Tang Zichen datang ke kolam air itu lagi. Xiao Bai, teriak Tang Zichen dan tidak melihat Little White. Tang Zichen melompat ke genangan air dan Tang Zichen dapat dengan jelas mencium aroma Sebastian di hidungnya. Little White, berteriak beberapa kali lagi. Tang Zichen mengumpulkan sensei spiritualnya untuk memindai, tetapi tidak ada tanda-tanda Little White dalam radius beberapa kilometer. Tang Zichen bingung, kemana Little White akan lari. Bai agak suka bermain, yang diakui Tang Zichen, lagi pula, Bai masih gadis kecil. Tang Zichen melompat ke pantai, dan kemudian, Tang Zichen melihat jejak kaki di tepi kolam air. Jejak kaki ini sama sekali bukan milik Xiao Bai, di mana kaki Xiao Bai sebesar ini, dan itu bukan milikku. Tubuh Tang Zichen bergetar, yang berarti bahwa orang ketiga selain Tang Zichen telah datang ke sini. Tang Zichen melihat lebih jauh, dan Tang Zichen menemukan bahwa ada ratusan jejak kaki sebesar ini lebih jauh. Tang Zichen ngeri, ada lebih dari satu orang yang datang ke sini, setidaknya ada ratusan dari mereka. Ya Tuhan, sesuatu pasti terjadi pada Little White. Tang Zichen sangat marah, siapa sebenarnya yang berani menyentuh Tang Zichen? Tentu saja, hal utama adalah Tang Zichen tidak merasakan siapapun di dekatnya ketika dia hanya berburu dengan Little White. Tang Zichen tidak peduli tentang itu dan kembali ke kamp terlebih dahulu. Jika terjadi sesuatu di kamp lagi, itu akan benar-benar menjadi akhir. Secepat mungkin, Tang Zichen bergegas kembali ke kemah. Ketika Tang Zichen bergegas kembali ke kamp U200B dia menemukannya kosong. Tang Zichen tercengang, tadi tempat itu adalah tempat bernyanyi dan menari, dalam sekejap mata, semua orang pergi, dan barbeque yang baru saja disiapkan sekarang tumpah ke tanah.
Apa yang terjadi di sini? Di mana orang-orangnya? Teriak Tang Zichen. Pada saat itu, terdengar teriakan dari kejauhan, Paman Chen. Tang Zichen dengan cepat bergegas dan menemukan bahwa itu adalah Zihitomi, yang terluka parah dan jatuh ke tanah. Zihitomi, ada apa? Di mana orang-orangnya? Apa yang terjadi? Tang Zichen bertanya sambil berteriak. Paman Menteri, cepat selamatkan mereka, kata Zihitomi dengan lemah. Zihitomi, beritahu aku dulu apa yang terjadi. Di mana begitu banyak dari mereka? Tang Zichen bertanya dengan cemas. Itu adalah klan Fajra, sekelompok anggota klan Fajra yang kuat muncul begitu saja dan tiba-tiba mendarat di sini. Apa klan Fajra? Bagaimana mungkin kita sudah jauh dari Fajra? Paman Menteri, klan Fajra telah mengikuti kita diam-diam di belakang kita. Mereka tidak tahu harta sihir apa yang mereka miliki yang dapat melindungi kesadaran spiritual kita sehingga kita bahkan tidak dapat menemukannya. Klan Fajra. Tang Zichen sangat marah di dalam. Tang Zichen sudah jauh dari wilayah klan Fajra. Tang Zichen telah memilih untuk mundur, tetapi klan Fajra bahkan diam-diam mengikuti dan menangkap anggota keluarga Tang Zichen sementara Tang Zichen jauh. Paman Chen, selamatkan mereka, tinggalkan aku sendiri. Sebastian juga ditangkap oleh mereka. Kenapa kamu tidak ditangkap? Paman Menteri, kelompok Fajra itu, mereka hanya menangkap wanita. Cepatlah, mereka pergi ke sini. Mereka baru saja pergi beberapa saat yang lalu. Sudah terlambat. Saya mendengar mereka mengatakan bahwa manusia yang rendah hati ini, dengan baik lihat mereka pasti akan menajiskan bibiku dan yang lainnya, serta menantu perempuanku, Mei, dan putri putih kecil. Tang Zichen mengeluarkan kemarahan yang luar biasa. Ini adalah provokasi mereka terhadap Tang Zichen. Zidi, jaga dirimu, aku akan mengejar mereka. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen dengan cepat menyusul. Namun, Tang Zichen tidak dapat merasakan lokasi kelompok klan Fajra karena mereka membawa senjata ajaib yang dapat melindungi indera spiritual mereka, dan mereka hanya dapat mengandalkan mata telanjang untuk menemukannya. Namun, ini adalah immortal biasa, dan Tang Zichen bukanlah immortal biasa. Tang Zichen menangkupkan tangannya, nyala api seukuran korek api muncul di jari-jarinya, dan mulutnya meneriakkan, langit dan bumi tidak terbatas, kejar. Swoosh, nyala api langsung terbang ke arah tertentu, dan Tang Zichen segera mengikuti. Dalam hampir beberapa detik, Tang Zichen bergerak puluhan ribu meter. Swoosh. Sosok Tang Zichen seperti serangkaian bayangan, mencegat di depan sekelompok orang. Sekelompok orang yang sedang berlari kencang, tiba-tiba mencegat di depan mereka, panik dan mengerem. Wajah Tang Zichen dingin saat dia berkata, kamu mencari kematian. Kelompok orang ini justru berasal dari klan Fajra. Orang yang merupakan pemimpin klan Fajra mendengus, manusia yang rendah hati, menyingkirlah kalau tidak. Bang! Tiba-tiba, sekelompok orang Fajra itu ketakutan, keterampilan Tang Zichen tidak pernah terdengar. Faktanya, itu adalah mantra dari kehidupan Tang Zichen sebelumnya. Tapi tentu saja itu membutuhkan energi abadi untuk meningkatkannya, dan Tang Zichen telah menggunakan mantra alam abadi dengan segala cara. Kekuatan mantra itu tidak diragukan lagi kuat, belum lagi mereka genap. Itu adalah pemimpin klan Fajra mereka, tapi saya khawatir mereka tidak tahan. Senior, luangkan hidupmu. Kelompok anggota klan Fajra yang tersisa berlutut, karena kekuatan yang ditunjukkan Tang Zichen terlalu kuat. Di mana orang-orangku? Don bertanya dengan marah. Ini, orang-orang Fajra berebut untuk membawa wanita yang diikat di belakang mereka. Seperti yang diharapkan, Mu Qianji dan yang lainnya diikat, tidak tahu jenis senjata apa yang mereka gunakan. Mu Qianji dan yang lainnya tidak dapat bergerak atau berbicara, tetapi mereka dapat membuka mata, dan saat ini, mereka melihat di Tang Zichen dalam perayaan.
Tang Zichen mengamuk, kalian sekelompok bajingan. Senior, selamatkan hidupku. Luangkan hidupku, beri aku alasan untuk mengampuni hidupku. Senior, sebenarnya ini semua adalah ide Pangeran Seding, bukan milik kami sama sekali. Pria yang baru saja kamu bunuh, dia adalah Pangeran Seding dari klan Fajra kami. Setengah hari yang lalu, kamu datang ke pinggiran klan Fajra kami, dan itu kebetulan Pangeran Seding sedang berburu di sana, dan kami semua melihat kekuatanmu. Namun, Pangeran Seding berkata bahwa dia menyukai sekelompok wanita cantik di sekitarmu, jadi Pangeran Seding membawa kami dengan diam-diam untuk mengikuti. Itulah yang terjadi. Tang Zichen berkata, aku membiarkanmu kembali hidup-hidup sekarang, kembali dan beritahu kepala klan Fajramu, dan katakan padanya bahwa jika klan Fajramu membuatku marah, aku, seseorang Tang, akan menghancurkannya. Tolong persiapkan semua klan Fajra, besok siang aku akan datang. Gulung. Ya, Tang Zichen tidak membunuh klan Fajra ini karena mereka hanya orang kecil, membunuh mereka tidak akan ada gunanya, jadi mengapa tidak membiarkan mereka kembali dan melaporkan kembali dan menyampaikan kata-kata Tang Zichen kepada kepala klan Fajra mereka. Bagaimanapun, besok Tang Zichen pasti akan membunuh klan Fajra. Klan Fajra tidak harus ada. Tang Zichen melepaskan ikatan tali pada Mu Qianji dan yang lainnya. Tali itu adalah alat ajaib. Oh, itu membuatku takut setengah mati. Tang Huan, Xiaoxin dan yang lainnya menangis. Mereka semua mengira kali ini sudah berakhir dan mereka akan dicemarkan oleh klan Fajra. Kakak Zichen, aku sangat takut. Xiao Bai melompat ke Tang Zichen. Tang Zichen berkata, baiklah, jangan takut, tidak apa-apa sekarang. Kakak Zichen, kamu datang tepat waktu. Mu Qianji berkata, apakah kamu benar-benar akan datang ke pintu besok untuk memusnahkan klan Fajra? Harus. Apakah kamu yakin tentang ini? Aku mendengar bahwa klan Fajra memiliki semi abadi, dan aku mendengarnya dari mereka ketika kita baru saja diculik. Tang Zichen mendengus, jadi apa kataku itu akan dihancurkan. Tang Zichen sangat marah di dalam jika bukan karena fakta bahwa Tang Zichen memiliki sedikit mantra pelacak. Akan sulit untuk mengejar ketinggalan, terutama karena Pangeran Seding dari klan Fajra ini memiliki senjata ajaib yang melindungi perasaan spiritualnya. Tang Zichen harus mengejar mereka, tidak tahu arah mana tepatnya. Begitu mereka mengejar yang salah, mereka akan semakin jauh. Itu benar-benar berbahaya. Begitu penundaan sedikit lebih lama, maka Tang Zichen beberapa wanita cantik ini, semuanya manja. Bahkan pemusnahan tidak bisa menghilangkan kebencian di hati Tang Zichen. Tang Zichen melirik dan tidak melihat menantu perempuan Zi Hitomi, Mei. Di mana Mei? Tang Zichen bertanya. Mu Qianji, yang kesulitan berbicara, berkata pangeran dari klan Fajra itu membuang Mei di tengah jalan. Mengapa? Ini kata mereka Mei sangat jelek, jadi... Tang Zichen mengerti bahwa hati Mei, saya tidak tahu apakah harus bahagia atau tertekan, bahagia karena dia tidak akan ternoda, tertekan karena dia sangat jelek. Baiklah, cepat cari Mei, kembali ke kemah. Zi Hitomi masih di kemah, Zi Hitomi terluka, kata Tang Zichen. Tang Zichen dan yang lainnya segera kembali. Saat setengah jalan aku melihat Mei. Mei, kamu baik-baik saja. Mu Qianji sibuk berlari dan bertanya. Mei terkejut, bagaimana kabar kalian? Tang Zichen yang datang untuk menyelamatkan kita tepat waktu. Mei, jangan terlalu memikirkannya. Mu Qianji melihat wajah Mei yang tertekan, jadi dia menghiburnya. Bisakah kamu tidak depresi? Mei tersenyum pahit. Segera kembali ke kamp U200B. U200B. Zi Hitomi masih terbaring di kamp. Zi Hitomi, bagaimana kabarnya, Paman Min? Ya. Mereka mendapatkannya kembali, mereka baik-baik saja, kata Tang Zichen.
Hitomi merayakan, hebat. Mata Hitomi memandang ke arah Mei dan bersukacita, Mei, kamu sangat mengkhawatirkanku. Mei mendengus, aku ditinggalkan di tengah perjalanan oleh klan Fajra, mereka tidak menyukaiku karena jelek. Purple Hitomi merasa malu karena wanitanya sangat jelek sehingga tidak ada yang menginginkan bagian yang kuat. Baiklah, berhenti bicara, aku akan membantumu sembuh, kata Tang Zichen. Selanjutnya, dengan bantuan Tang Zichen, Hitomi menyembuhkan lukanya. Hanya saja, setelah kejadian ini, mood semua orang tidak tinggi. Tang Zichen berkata, beberapa orang kecil tidak perlu memengaruhi suasana hatimu, jadi mari kita bereskan dan terus makan barbeque kita. Tapi, di mana moodnya? Bagaimana mungkin tidak ada mood, mari kita bakar. Didorong oleh Tang Zichen, semua orang dengan cepat melupakan ketidaknyamanan dan terus memanggang sampai tengah malam ketika semua orang selesai dan tidur di tenda masing-masing. Saat ini, di klan Fajra, pemimpin klan itu tidak baik. Apa yang kamu lakukan di tengah malam? Seorang lelaki tua dari kesengsaraan ke-9 tahap tidak bahagia. Kepala klan Pangeran Sedin telah terbunuh. Apa? Siapa yang membunuh putraku? Patriark klan Fajra sangat marah. Itu adalah manusia dari benua ekstrim selatan, dan manusia itu dikatakan sebagai manusia terkuat di benua ekstrim selatan. Manusia, aku tidak akan membiarkan dia pergi, aku akan memusnahkan semua manusia sampah di seluruh benua ekstrim selatan. Pemimpin klan dari klan Fajra mendesis dengan marah. Bawahan itu sibuk berkata, pemimpin klan, bukan berarti Anda akan memusnahkan manusia di benua ekstrim selatan, tetapi orang-orang akan memusnahkan klan Fajra kami. Apa yang kamu katakan? Apakah kamu yakin kamu berbicara King Kong? Chief, sebaiknya Anda bertemu dengan seorang pria sendiri, dia akan memberitahu Anda hal-hal apa adanya. Bawa dia masuk. Tidak lama kemudian, seorang pria dibawa masuk. Pria ini, salah satu pria yang pergi bersama untuk menangkap wanita Tang Zichen hari ini. Dia ada di sana saat Pangeran Sedin terbunuh dan menyaksikan kematian Pangeran Sedin. Ketua klan, kamu harus membuat keputusan untuk Pangeran Sedin. Katakan apa yang terjadi. Pria itu menceritakan masalah itu dengan cara yang sebenarnya. Ketua klan Fajra mengamuk, apakah manusia itu benar-benar mengatakan bahwa dia akan datang besok siang untuk menghancurkan klan Fajra saya? Ya, dia membunuh Pangeran Sedin, tapi bukan kami. Dia mengirim kami kembali untuk mengirim kabar kepadamu bahwa klan Fajra kami telah menyinggung perasaannya, dan dia akan datang dan memusnahkan klan besok siang. Betapa sombongnya, saya masih ingin pergi ke benua paling selatan untuk memusnahkan manusia, tetapi saya tidak menyangka dia akan mengancam klan Fajra saya. Pemimpin klan Fajra tampak sangat marah, dan sesaat kemudian, berubah menjadi tubuh aslinya. Orang yang berubah dari tubuh aslinya, tingginya langsung mencapai lebih dari 1000 meter, seperti simpanse besar. Bang, 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 ketua klan Fajra yang marah, memukul dadanya, sehingga untuk melampiaskan gangguan batinnya, setiap pukulan membuat suara yang keras. Seluruh klan Fajra, melihat pemimpin klan memancarkan kemarahan seperti itu, juga keluar dari tubuh asli mereka tanpa sadar. Bang bang bang. Tiba-tiba, seluruh wilayah Fajra dipenuhi oleh Fajra yang tingginya beberapa ratus meter, dan pemandangannya sangat spektakuler. Karakteristik terbesar dari Fajra adalah kekuatannya yang tak terbatas dan kulitnya yang tebal. Menghancurkan gunung dengan satu pukulan adalah hal yang paling kecil. Tidak mudah bagi Tang Zichen untuk naik. Dalam sekejap mata, hari berikutnya tiba. Setelah bangun pagi-pagi, Tang Zichen berteriak, semuanya, sudah hampir waktunya untuk berangkat, kita akan kembali ke wilayah Fajra sekarang. Yan Xingyi berkata, Fenger, ini sudah malam dan amarahnya sudah reda, jadi lupakan saja.
Tang Zichen mendengus, kemarahanmu telah mereda tapi aku belum. Bibi, jika aku tidak cukup mampu, maka kalian semua kuat oleh kelompok Fajra berwajah jelek itu, dan kamu dapat menanggung peristiwa besar antara kuat. Lagi pula aku tidak tahan. Tapi bagaimanapun juga mereka tidak berhasil. Hanya karena mereka tidak berhasil, bukan berarti mereka tidak melakukannya. Fenger, Sigure tidak bermaksud apa-apa lagi, aku hanya mengkhawatirkanmu. Lagi pula, klan Fajra telah mendengar bahwa ada parahuman di sana kalau terjadi sesuatu. Tang Zichen berkata, jadi, saya akan pergi ke sana sendirian, bahkan jika saya benar-benar tidak bisa berurusan dengan parahuman, saya memiliki keyakinan penuh bahwa saya akan pergi dengan gaya. Tapi begitu kamu pergi, kalau ras lain muncul, lalu kita ikut saja. Kalau begitu aku akan membiarkanmu naik Sky Eagle. Fajra mungkin tidak bisa mengejar. Ayo pergi. Setengah hari kemudian, Tang Zichen dan yang lainnya kembali ke klan Fajra. Klan Fajra sudah dalam kesiapan yang ketat. Melihat Tang Zichen tiba, seorang lelaki tua dari klan Fajra langsung bergegas dari tanah dan berdiri di udara, menatap Tang Zichen dari jauh. Kamu akhirnya datang. Pria tua itu mengertakkan gigi. Tang Zichen berkata, saya mengatakan bahwa Anda telah menyinggung saya. Pada siang hari ini, saya akan datang untuk menghancurkan klan Fajra Anda. Saya tidak akan pernah mengingkari janji saya. Nada yang bagus, bahkan jika Anda tidak datang, saya siap untuk pergi ke benua paling selatan dan memusnahkan Anda manusia yang rendah hati. Tampaknya menoleransi Anda hewan pengerat yang hidup di benua selatan ekstrim selama ini adalah kesalahan nyata. Kamu seharusnya sudah dimusnahkan sejak lama. Kepala klan Fajra menggertakkan giginya, dan saat dia menggertakkan giginya, mulutnya tampak membesar, memperlihatkan gigi putih tulang yang besar. Tang Zichen mendengus, itu benar, entah kamu binasa hari ini, atau manusia di benua ekstrim selatan kita binasa keesokan harinya. Menderita kematian. Pemimpin klan Fajra langsung berubah menjadi tubuh aslinya. Boom! Pada ketinggian lebih dari 1000 meter, Tang Zichen benar-benar dapat digambarkan sebagai semut di depannya. Namun, Tang Zichen mendengus dengan jijik, denganmu kamu bahkan bukan lawanku. Setelah mengatakan itu, telapak tangan Tang Zichen terpotong, latihan putih secepat kilat bergemerincing. Swoosh! Hampir dalam sekejap mata, kepala klan Fajra setinggi 1000 meter itu langsung terbelah dua dari kepala hingga paha oleh latihan kulit putih Tang Zichen, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk melepaskan tubuhnya. Boom! Tubuh yang terbelah menjadi dua bagian masing-masing jatuh ke kiri dan kanan, seolah-olah dua gunung besar telah runtuh, dan seluruh tanah bergetar dengan pemandangan yang sangat mengejutkan. Di tanah, semua Fajra konyol, pemimpin klan mereka yang kuat terbelah menjadi dua bagian dalam satu gerakan. Pemimpin klan Fajra yang terbelah menjadi dua bagian, secara alami tidak bisa berubah menjadi manusia, jadi 1000 tubuh meteran tergeletak di tanah, begitu mencolok. Tepat pada saat ini, Tang Zichen merasakan momentum yang sangat kuat mengalir ke arahnya. Jika Tang Zichen tidak salah, orang yang bergegas ke arahnya pastilah orang kuat dari klan Fajra yang telah mencapai status semi-abadi. Yang disebut kuasi abadi adalah orang kuat yang menunggu untuk naik. Tang Zichen menatap, dan pada detik berikutnya, makhluk semu yang kuat yang terbang di depan Tang Zichen adalah Fajra berwajah hidung. Ho ho ho! Fajra itu memandangi pemimpin klan Fajra yang sudah mati di tanah, dan mulutnya mengeluarkan suara kemarahan yang menderu. Mengapa Anda membunuh pemimpin klan Fajra klan saya? Parahuman itu bertanya dengan marah. Tang Zichen berkata, klan Fajra Anda telah menyinggung perasaan saya. Kamu mencari kematian. Tang Zichen mendengus, orang yang mencari kematian masih belum tahu siapa itu. Apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku?
Jika kamu tidak bisa membunuhku, maka klan Fajra kamu akan dihancurkan, karena begitu kamu naik, tidak ada yang akan dapat melindungi klan Fajra lagi. Menderita kematian. Tubuh semi-abadi klan Fajra berubah menjadi aliran cahaya, seluruh orang secara keseluruhan, menggunakan tubuhnya sebagai pedang, secepat kilat. Kuasi abadi ini sangat kuat dan mantra kecil Tang Zichen sebelumnya tidak dapat menghadapinya. Selain itu, senjata sudo abadi Tang Zichen tidak memiliki perlindungan terhadap kuasi abadi, dan di depan kuasi abadi, semua pertahanan dari dunia roh adalah cangkang kertas kecuali itu adalah senjata abadi. Lari, Tang Zichen dengan cepat mundur. Namun, Tang Zichen telah meremehkan kekuatan calon dewa, dan sudah terlambat. Pada saat ini, bekas cermin di tubuh Tang Zichen tiba-tiba bergerak, seolah mengingatkan Tang Zichen. Tang Zichen terkejut, apakah bekas cerminnya adalah artefak abadi? Tang Zichen hanya bisa memiliki sikap mencobanya, dan tiba-tiba membalik cermin kehidupan masa lalu. Tang Zichen mengangkat cermin kehidupan masa lalu dan meledakkannya melawan calon dewa klan Fajra. Cermin bekas dunia memancarkan cahaya kuning yang bersinar. Calon abadi dari klan Fajra itu tiba-tiba mengalami perubahan tubuh dari Fajra tua menjadi Fajra muda. Seolah-olah waktu telah berputar kembali, dan calon Fajra abadi itu telah kembali ke masa kecilnya. Dulu ketika dia masih kecil, bukan hanya tubuhnya yang berubah tapi juga alamnya. Saat ini, Kongo yang telah berubah menjadi Kongo remaja hanyalah Kongo panggung harmoni spiritual. Hahaha, Tang Zichen tertawa terbahak-bahak. Tang Zichen akhirnya tahu apa kegunaan luar biasa dari cermin kehidupan masa lalu ini. Kehidupan lampau, tentu saja itu masalah waktu, dia bisa mengambil seseorang dan mengembalikannya ke masa lalu. Misalnya, pada saat ini, King Kong yang telah berkultivasi hingga menjadi semi-abadi itu langsung berubah kembali menjadi anak kecil. Ini apa yang terjadi? Para human Fajra itu ketakutan, tubuh dan alamnya berubah kembali menjadi anak kecil, tetapi kesadaran berpikirnya tidak, itu masih para human, jadi jelas bahwa dia telah berkultivasi menjadi para human dan akan naik, tetapi sekarang dia bahkan adalah anak dari tahap harmoni spiritual. Tang Zichen langsung bergegas, mencengkeram leher Fajra itu dengan satu tangan dan mengangkatnya. Fajra para human yang telah berubah kembali menjadi anak kecil selemah semut dan hanya bisa berjuang di tangan Tang Zichen. Apa yang terjadi di sini? Kenapa begitu? Don mendengus, kamu ingin tahu apa yang terjadi? Yah, aku bisa memberitahumu bahwa kamu sekarang kembali ke alam bayi. Tidak, itu tidak mungkin, hal semacam itu tidak mungkin terjadi. Para manusia Fajra meraung, ini benar-benar 1000 kesulitan dan satu malam sebelum pembebasan. Itu bukan hanya pukulan untuk kekuatan, itu adalah pukulan bagi jiwa. Sekarang kamu di depanku, aku bisa menghancurkanmu dengan menghembuskan nafas. Jangan, senior, selamatkan hidupku. Lansia, tidak ada yang salah dengan itu. Tang Zichen mendengus. Namun, jika Tang Zichen berdiri di posisi pihak lain, betapa menyakitkannya untuk langsung dibawa kembali ke tahun-tahun awal seseorang. Tahun-tahun awal Tang Zichen, semuanya masih di alam fana dan masih berlatih seni bela diri di sekolah naga ilahi, dan tanpa dilatih di alam manapun, menjadi selemah dia. Jangan bunuh aku mohon padamu. Dalam menghadapi kematian, calon abadi Fajra itu dengan putus asa memohon belas kasihan. Tang Zichen berkata, aku bisa mengampunimu, tapi ingat, jangan pernah menyakiti manusia di benua ekstrim selatan, apalagi membenci mereka. Ya, aku tidak akan pernah. Tang Zichen menurunkan tangannya, melempar para human yang malang itu.
Tang Zichen awalnya ingin memusnahkan klan Fajra, tetapi saat ini Tang Zichen telah membunuh pemimpin klan mereka di depan begitu banyak klan Fajra dan telah mengirim para human mereka kembali ke usia mudanya, yang semuanya sangat mengejutkan klan Fajra. Saat ini, semua klan Fajra di tanah tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, tidak berani menunjukkan kemarahan. Sebaliknya, mereka seperti menunggu keputusan takdir. Jadi Tang Zichen memikirkannya, lebih baik tidak hancurkan mereka. Calon dewa dari klan Fajra jatuh ke tanah, dan tiba-tiba banyak klan Fajra mengepung mereka. Pemimpin klan tua, bagaimana kabarmu? Calon abadi itu menatap Tang Zichen, begitu ketakutan di dalam taktik Tang Zichen benar-benar membuatnya takut. Di langit, Tang Zichen terbang dengan goyangan lengan bajunya. Zichen, mantan cerminmu benar-benar terlalu tampan. Mu Qianji tertawa. Ya, mengubah seseorang menjadi muda dan mengembalikannya ke usia mudanya, astaga, hanya harta ajaib seperti cermin kehidupan masa lalu yang bisa melakukan itu. Betapa menyenangkannya membuat lawan kembali muda dalam sepersekian detik dalam pertempuran itu akan menjadi tak terkalahkan, kata Tang Huan. Tang Zichen berkata, jangan anggap remeh. Apa maksudmu? Cermin kehidupan masa lalu, meskipun dapat mengubah orang menjadi muda, itu bukanlah sesuatu yang dapat diubah hanya karena Anda menginginkannya. Saat ini, saya tidak memiliki sedikit pun energi abadi yang tersisa dalam diri saya, dan saya tidak dapat merasakannya, keberadaan cermin bekas, yang berarti bahwa cermin bekas sekarang dalam keadaan tertidur. Semua orang tiba-tiba tertekan, seperti yang diharapkan, semakin kuat sesuatu, semakin kecil kemungkinannya untuk digunakan secara tidak hati-hati. Kamu sama sekali tidak memiliki energi abadi di dalam dirimu. Mu Qianji bertanya. Ya, saya masih memiliki banyak ki abadi 9 Daois Raja Iblis dalam diri saya sebelumnya, yang dapat memberi saya beberapa mantra kecil untuk digunakan di alam abadi, tapi sekarang, semuanya hilang dan terkuras, dan bahkan cermin sebelumnya pun tertidur. Sebastian sibuk berkata, lalu apa efek dari tidak adanya energi abadi yang tersisa di dalam dirimu? Dampaknya terlalu besar. Tanpa energi abadi aku tidak bisa merapalkan mantra kecil dari dunia abadi. Tanpa mantra kecil itu aku sangat lemah. Aku hanya bisa menggunakan senjata sudo abadi tua, dan bimbo breat dan seperti itu. Seperti lonjakan sebelumnya untuk membunuh pemimpin klan naga, lonjakan untuk membunuh pemimpin klan Fajra, dan pelacakan tak terbatas langit dan bumi, saya tidak dapat melakukannya lagi. Anda memberitahu saya apakah itu banyak berubah. Sekarang jika saya menghadapi tahap kesengsaraan ke-9 lagi, tekanan saya jelas lebih tinggi. Tang Zichen berkata dengan agak tertekan. Tang Zichen telah kehilangan cukup uang untuk membunuh para human klan Fajra. Tetapi di sisi lain, jika bukan karena pembunuhan para human klan Fajra ini, Tang Zichen tidak akan tahu tentang penggunaan cermin sebelumnya yang luar biasa ini. Bersambung.